warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ialah ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan suatu bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ancaman dari dalam negeri. Satu, korupsi. Banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi sehingga pembangunan dana Indonesia menjadi betul-betul terhambat. Dua, konflik sara yang dikaitkan dengan politik. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki suku, ras, dan agama sehingga Indonesia merupakan adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki satu budaya yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya ingin menyampaikan tentang masalah politik yang berasal dari luar negeri. Terorisme kegiatan ini dapat mengganggu ketenangan warga negara dan ketentraman negara. Terorisme ada yang berasal dari negeri sendiri, namun ada juga yang berasal dari luar negeri seperti ISIS. Negara lain yang ikut campur dalam masalah internal suatu negara dan negara lain yang ikut dalam penyelesaian suatu masalah internal suatu negara dengan kebijakan tertentu yang dapat mengancam pengambilan alih negara atau sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yurita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyebab. 1. Penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. 2. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintahan. 3. Terjadinya adu domba. 4. Terjadinya sengketa. Di sini saya menjelaskan tentang dampaknya. Saya berasal dari kelompok 4. 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. 3. Yang gelombang demokratisasi dambaan akan kebebasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan membahas tentang cara mengatasi ancaman di bidang politik. Cara mengatasi ancaman di bidang politik kita bisa melakukan dengan cara 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Kita juga bisa mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Kita bisa menguatkan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 4. Kita bisa menguatkan posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Dan terakhir, kita dapat mengembangkan sistem politik yang berkedudukan rakyat, yang demokratis dan terbuka. Sekian dari saya. Nama saya Kartulanto. Saya akan menjelaskan kesimpulan ancaman di bidang politik. Strategis ancaman di bidang politik terwujud karena adanya kehidupan politik bangsa yang berlandasan demokrasi, Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta mampu melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Contoh kasus di bidang korupsi yaitu kasus suap Nurdin Abdullah, benang kusut korupsi politikus. Episode korupsi kini semakin sering terdengar, dari korupsi Jiwasraya, Asabri, korupsi yang dilakukan bupati, gubernur, anggota DPR hingga para menteri. Dari korupsi yang nilainya miliaran rupiah hingga triliunan. Peristiwa terbaru adalah berita OTT, Operasi Tangkap Tangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial terseret korupsi besar. Pantas saja kalau dalam rilis Corruption Perception TPI yang dikeluarkan Transparency International menilai Indonesia masih sangat merah indeks persepsi korupsinya. Angkanya 37
dalam skala 0 sampai 100 CEI 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2015 pernah melakukan riset, ditemukan data bahwa sejumlah 61,17% kasus korupsi dilakukan oleh politikus. Korupsi hingga 17 miliar lebih dari uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin. Assalamualaikum